Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syarandi Halil dari program studi Pendidikan Biologi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Pada saat saya presentasi, dimohonkan kepada audiens untuk tetap fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Dan ketika ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti, silakan Anda menanyakannya pada akhir presentasi. Baiklah, sebelum memulai presentasi, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang pertama adalah menempatkan perbedaan individual pada perspektif sebenarnya. Perbedaan individual adalah hasil dari interaksi antara pengaruh keturunan dan lingkungan secara bersamaan. Dari sinilah kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan pada anak didik tersebut. Selanjutnya adalah inteligensi, merupakan kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas baru yang menantang. Bersifat adaptif, kemampuan belajar lebih cepat, mampu menganalisis, interaksi dan koordinasi yang kompleks, perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap intelijen dalam budaya lain, tidak mesti bersifat permanen atau dapat dimodifikasi dari pengalaman belajar. Selanjutnya adalah perspektif teoritis tentang inteligensi menurut konsep Spearman. Yang pertama, kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal itu digunakan menyelesaikan berbagai tugas. Yang kedua, sejumlah kemampuan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik. Yang selanjutnya adalah menurut Kettle, yaitu anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap situasi secara efektif. Yang kedua, berbeda dalam hal crystallized intelligence, yaitu pengetahuan yang terampilan dan terakumulasi dari berbagai pengalaman sekolah dan budaya. Selanjutnya menurut teori Kettle, Horn, and Carroll, yaitu inteligensi umum atau G, kemampuan berpikir alamiah dengan sejumlah kemampuan spesifik. Yang kedua, fluid and crystallized intelligence, bernalar secara umum, kecepatan pemrosesan, pengetahuan kuantitatif, dan efektivitas input visual atau auditoris. Yang ketiga adalah stratum ketiga yang paling bawah, 70 kemampuan yang sangat spesifik, kecepatan membaca, pengetahuan mekanik, angka, dan kekayaan asosiasi dalam memori. Selanjutnya adalah inteligensi majemuk menurut Gardner, yaitu orang memiliki kemampuan yang berbeda atau inteligensi majemuk, relatif independen satu sama lainnya. Dan ada juga inteligensi ke-9 untuk menangani isu-isu bersifat filosofis dan spiritual, yaitu bahasa, logika matematika, spasial, musik, inasati seragawi, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Selanjutnya adalah triarchik teori menurut Sternberg, yaitu inteligensi analitis, kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, dan mengevaluasi jenis informasi dalam lingkungan akademik dan tes inteligensi. Kemudian, inteligensi kreatif, melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa gagasan-gagasan dalam situasi baru. Yang ketiga, inteligensi praktis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif untuk merespons situasi sosial sehari-hari dan persoalan hidup. Inteligen melibatkan 3 faktor, yaitu konteks lingkungan di mana perilaku muncul, melibatkan pengalaman sebelumnya, dan proses kognitif yang dibutuhkan saat menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah peran konteks lingkungan menurut Sternberg. Inteligen melibatkan adaptasi, yaitu memodifikasi respons untuk menghadapi lingkungan yang spesifik. Yang kedua, memodifikasi lingkungan agar sesuai. Yang ketiga, menyeleksi lingkungan alternatif yang kondusif. Dan ketiga, keterampilan umum bersifat adaptif, yaitu memecahkan masalah praktis. Yang kedua, kemampuan verbal seperti bicara dan menulis. Yang ketiga, kompetensi sosial untuk berrelasi dengan mudah. Selanjutnya, peran pengetahuan sebelumnya dan peran proses kognitif. Kemampuan menggeneralisasikan pengalaman-pengalaman sebelumnya secara tepat meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi secara cepat dan mengatasi tantangan baru. Terdapat sejumlah proses kognitif yang terlibat dalam perilaku intelijen, yaitu menafsirkan situasi baru, memisahkan informasi yang penting dari yang tidak penting, mengidentifikasi pemecahan masalah, menemukan kaitannya di antara gagasan-gagasan, menggunakan umpan secara balik secara efektif, dan semuanya tergantung proses kognitif spesifik yang diperlukan saat itu. Selanjutnya adalah distributed intelligence. Orang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial disebut dengan distributed intelligence, dengan cara distribusi yaitu benda-benda fisik, sistem simbolik, dan bekerja sama.
Selanjutnya, mengukur inteligensi dengan cara tes inteligensi, yaitu hitung jumlah item yang dijawab benar dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, dengan menghitung skor IQ tes inteligensi, membandingkan antara performa siswa di suatu tes dengan performa siswa lain yang berada di kelompok usia yang sama. Hubungan antara skor IQ dan prestasi. Pertama, inteligensi tidak niscaya mempengaruhi prestasi, melainkan sekadar berkorelasi. Yang kedua, hubungannya tidak sempurna, terdapat banyak pengecualian. Dan yang ketiga, skor IQ bisa saja berubah-berubah. Selanjutnya, nature, nurture, dan perbedaan kelompok dalam inteligensi. Nature adalah bawaan, dan nurture adalah pola asuh. Keduanya ada yang mengatakan saling berpengaruh pada perilaku sifat yang akan dia dapatkan, dan ada juga yang tidak. Tetapi kita juga dapat membantu memberikan perkembangan intelijen dengan sediakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan intelektual dan perilaku intelijen. Yang kedua, anggaplah tes-tes inteligensi sebagai suatu bentuk pengukuran yang berguna namun tidak sempurna. Yang ketiga, ingatlah bahwa terdapat banyak faktor yang juga mempengaruhi prestasi siswa di kelas. Selanjutnya, gaya kognitif dan disposisi. Gaya kognitif adalah gaya belajar, sedangkan disposisi adalah sebuah motivasi dalam belajar. Ada dua dimensi gaya kognitif yang memiliki dampak, yaitu pemrosesan analitik versus pemrosesan holistik, dan juga ada belajar secara verbal versus belajar secara visual. Gaya disposisi yaitu mencari stimulasi dengan keinginan yang besar. Yang kedua, kebutuhan akan tantangan atau terlibat tugas kognitif yang menantang. Yang ketiga, bersifat kritis atau konsisten mengevaluasi informasi atau argumen. Yang keempat, berpikiran terbuka, mempertimbangkan perspektif dan sumber bukti banyak tanpa buru-buru berkesimpulan. Selanjutnya, mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Pada tahun 1975, Kongres US mengesahkan Individuals with Disabilities Education atau IDEA yang memberikan hak memperoleh pendidikan sejak lahir hingga usia 21 tahun untuk orang yang mengalami hambatan kognisi, emosi, atau fisik. Haknya sebagai berikut, yaitu bebas memperoleh pendidikan yang sesuai. Yang kedua, menjalani evaluasi yang fair dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, menghargai hak asasi individu. Selanjutnya adalah peran inklusi bagi siswa. Praktik inklusi banyak menimbulkan perdebatan karena dapat menghambat orang yang berkebutuhan khusus dalam belajar karena memasukkannya ke kelas umum, bukan kelas khusus. Tetapi, banyak studi yang mengatakan inklusi banyak memberikan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus, yaitu gambaran diri yang lebih positif, keterampilan sosial yang lebih baik, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal, perilaku yang lebih sesuai di kelas, dan yang terakhir prestasi akademik yang setara. Selanjutnya adalah peran pengklasifikasian di siswa. Pengklasifikasian di sini sangat penting sekali karena di sini kita tahu perlakuan apa yang harus kita berikan pada anak didik tersebut. Baik, yang pertama adalah siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus. Yang pertama, kesulitan belajar. Kriterianya, kesulitan mempertahankan atensi ketika distraksi. Yang kedua, keterampilan membaca yang buruk. Yang ketiga, strategi belajar dan memori tidak efektif. Yang keempat, kesulitan menyelesaikan tugas yang melibatkan penalaran abstrak. Yang kelima, kurangnya pemahaman akan diri dan motivasi yang rendah. Yang keenam, keterampilan motorik dan sosial yang buruk. Hal apa yang dapat kita lakukan yaitu meminimalkan stimulus-stimulus yang potensial mengganggu konsentrasi. Kemudian, gunakan berbagai modalitas untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, analisislah kesalahan siswa, menangkap petunjuk-petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Yang keempat, ajarkan keterampilan dan strategi belajar. Yang kelima, sediakan alat bantu belajar bagi siswa tersebut. Yang kedua adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kriterianya, tidak perhatian, hiperaktif, impulsif, imajinasi dan kreativitas yang luar biasa, kesulitan dalam memproses kognitif, 6. Kesulitan menafsirkan dan menganalisis situasi sosial, dan emosional yang lebih besar. Kemudian jarang menyalin hubungan pertemanan, kemungkinan tinggi sudah mengonsumsi tembakau atau alkohol di masa remaja, masalah perilaku dan di kelas yang suka mengganggu tidak menaati aturan. Perilaku apa yang dapat kita berikan yaitu, modifikasilah jadwal siswa dan lingkungan kerja, ajarkan strategi mempertahankan atensi dari distraksi, berikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan energinya yang berlebihan, kemudian bantulah siswa mengelola dan menggunakan waktunya secara efektif. Selanjutnya adalah gangguan bicara dan komunikasi. Kriterianya, enggan berbicara, malu ketika berbicara,
mengalami kesulitan membaca dan menulis, dan apa perilaku yang dapat kita berikan, yaitu doronglah komunikasi lisan yang teratur, jadilah pendengar yang sabar, mintalah penjelasan ulang ketika suatu pesan yang mereka sampaikan tidak jelas. Selanjutnya adalah siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku, yaitu gangguan emosi dan perilaku. Kriterianya, rasa harga diri yang rendah, keterampilan sosial yang buruk, kesulitan mencapai dan membina relasi interpersonal secara memuaskan, tidak masuk sekolah, penurunan prestasi akademik, kurang menyadari masalah yang dihadapinya. Instruksinya, perlihatkan minat terhadap kebaikan dan kemajuan siswa, buatlah aktivitas kelas yang relevan, berikan pengertian bahwa mereka memiliki kendali atas situasi yang mereka alami, waspadailah tanda-tanda siswa yang ingin mengakhiri hidupnya. Selanjutnya adalah gangguan spektrum autisme. Kriteria, kesadaran yang luar biasa pada detail objek dan visual, kemampuan berpikir visual spasial yang kuat, wawasan yang lemah terhadap pikiran perasaan sendiri, kontak mata yang minim dengan teman sebaya, kurang berminat mencari penghiburan diri dari orang lain ketika gelisah, sikap badan dan gerakan abnormal, kebutuhan yang kuat akan lingkungan yang dapat diprediksi. Instruksinya adalah memaksimalkan prediktibilitas dalam penataan kelas dan jadwal mingguan. Yang kedua, gunakan pendekatan visual dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, tentukan berulang kali untuk berperilaku sopan di kelas. Yang keempat, kembangkan kognitif, sosial, dan keterampilan interpersonal yang efektif. Yang kelima, tetap gigih dan sabar dan arahkan usaha pada arah kebaikan. Yang ketiga adalah siswa mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Yang pertama, keterbelakangan mental. Kriterianya, inteligensi umum berada di bawah rata-rata. Yang kedua, perilaku adaptif lemah. Dan perilaku yang harus kita berikan adalah instruksi perlahan-lahan untuk memastikan mereka mengikuti materi yang disampaikan. Yang kedua, jelaskan tugas-tugas secara konkret. Yang ketiga, gunakan scaffolding yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses kognitif efektif lainnya. Dan terakhir adalah masukkan keterampilan kejuruan dan keterampilan hidup yang umum di dalam kurikulum. Yang keempat adalah siswa yang mengalami masalah fisik dan sensori. Yang pertama, gangguan fisik dan kesehatan. Kriterianya, kemampuan belajar yang normal, stamina rendah dan mudah lelah, peluang yang lebih kecil untuk berinteraksi dengan dunia luar yang berhubungan dengan pembelajaran. Instruksinya, peka terhadap kebutuhan khusus dan hambatan yang mereka alami, kemudian akomodasi kepentingannya secara fleksibel. Lalu, tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Yang terakhir adalah apabila para siswa dan orang tua mengizinkan, didiklah teman-teman kelasnya. Hakikat kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh beberapa siswa tersebut. Yang kedua, gangguan visual, yaitu kriterianya, indera lainnya berfungsi normal, kemampuan belajar yang sama dengan yang normal, perbendaharaan kata dan pengetahuan umum yang terbatas, menurunnya kapasitas untuk meniru perilaku orang lain, tidak mampu mengamati bahasa tubuh orang lain. Mereka merasa bingung dan cemas di tempat ramai, dan di sekolah dasar kurang memiliki kebiasaan menulis. Instruksinya, perkenalkan siswa tata ruang dan tata letak ruang kelas. Yang kedua, gunakan materi visual dengan warna kontras. Yang ketiga, andalkan modalitas lain. Dan yang keempat, berikan waktu secara ekstra untuk belajar dan memperlihatkan performanya. Yang ketiga adalah kehilangan pendengaran. Kriterianya, keterlambatan dalam pengembangan bahasa, mahir dalam bahasa sandi, bisa membaca gerakan bibir, kualitas bicara monoton, keterampilan membaca kurang, pengetahuan umum terbatas, dan juga mengalami isolasi sosial. Instruksinya, minimalkan kebisingan yang tidak perlu, melengkapi presentasi auditori dengan informasi visual atau kreativitas, dan juga berkomunikasi dengan baik agar siswa dapat membaca gerakan bibir, dan juga ajarkan American Sign Language dan pengejaan dengan jari ke siswa lainnya. Yang keempat adalah hambatan yang parah dan majemuk. Kriterianya tingkat fungsi intelektual bervariasi, kesadaran yang terbatas akan peristiwa, keterampilan berkomunikasi terbatas, kerusakan sensoris yang berat, dan keterbelakangan yang signifikan dalam perkembangan motorik dan kebutuhan medis yang besar. Instruksinya, ajarkan perilaku dan keterampilan sangat penting bagi kebaikan umum dan kebersihan di kelas. Yang kedua, pasangkan siswa tersebut dengan siswa yang normal. Dan yang ketiga, pertahankan cara berpikir bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam aktivitas di kelas semaksimal mungkin. Yang keempat, berikan bantuan ketika siswa membutuhkannya. Dan yang kelima, gunakan teknologi dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.
Kemudian adalah siswa dengan perkembangan kognitif yang tinggi, yaitu keberbakatan. Kriterianya, perbendaharaan kata dan pengetahuan umum yang kaya, kemampuan belajar lebih cepat, proses belajar lebih canggih dan efisien, fleksibilitas lebih besar, standar performa yang tinggi, perkembangan sosial dan emosi di atas rata-rata. Instruksinya, berikan tugas yang terindividualisasi, bentuklah kelompok belajar yang berisikan siswa memiliki kemampuan yang serupa, ajarkan keterampilan kognitif dan kompleks dalam konteks mata pelajaran tertentu, beri kesempatan melakukan kajian secara mandiri, dan yang kelima, dorong siswa untuk menetapkan sasaran yang tinggi, yang terakhir, carilah sumber daya dari luar. Kemudian cara mempertimbangkan keberagaman ketika mengidentifikasi dan menangani kebutuhan khusus, yaitu kumpulkanlah sebanyak mungkin informasi mengenai setiap siswa. Yang kedua, cara mengejar hendaknya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Bersikaplah fleksibel ketika mengajar. Yang keempat, peganglah harapan yang sama terhadap siswa yang mengalami hambatan sebagaimana juga terhadap siswa-siswa yang normal. Identifikasi dan ajarkan pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang mungkin belum diperoleh siswa karena hambatan khusus tertentu. Yang keenam, berkonsultasi dan bekerja samalah dengan spesialis. Yang ketujuh, berkomunikasilah secara teratur dengan orang tua. Yang kedelapan, libatkan siswa dalam pembuatan terencana dan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, tetaplah buka mata terhadap siswa-siswa yang mungkin memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan layanan khusus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.